Makanya sampai kemudian kita jumpai apa yang disampaikan oleh para hukama, ahli hikmah, para salaf itu, azina dainun, zina itu utang. Wa qada'uhu fi ahlihi, dan kamu itu akan membayar lewat keturunanmu kalau kamu tidak bertobat. Coba. Akan membayar lewat keturunan kita. Fulan berzina dengan seorang fulanah, kemudian dia tidak bertobat. Maka kemudian ada di antara keturunannya yang akan dizinai orang lain persis sebagaimana dia telah menzinai seorang wanita. Karena apa? Ya karena saking besarnya itu. Makanya sampai-sampai tidak ada dosa Pak yang meninggalkan impact sampai bekas itu kecuali dosa zina Pak. Semua dosa kalau sudah kita bertobat itu Allah sudah tidak tinggalkan bekas. Itu kalau kita bertobat. Tapi khusus dosa zina, kalau sampai kamu punya anak dari zinamu, walaupun kamu bertaubat, itu impactnya, itu pengaruhnya, bekasnya itu masih ada. Orang Pak kalau kemudian meninggalkan sholat, dia bertaubat gitu, Allah hapus. Allah tidak akan jadikan mukanya bopeng gitu, nggak akan Allah jadikan gitu. Orang minum khamr kemudian dia bertaubat, sudah Allah terima insya Allah taubatnya kalau dia taubatan nasuha. Tapi kalau ada orang zina, kemudian sampai hamil, punya anak, walaupun bertaubat, itu Allah tinggalkan bekasnya. Dan Allah masih tetapkan hukuman walaupun dua-duanya sudah bertaubat. A, zina sama B, lahir C. C ini tidak boleh bernasab kepada A. Tidak boleh C bin A, haram. Tidak boleh. A nggak boleh kemudian mengaku ini adalah anak kemudian syar'inya. Tidak boleh, hanya bisa mengaku anak biologisnya. Nanti kalau A mati, C tidak bisa mewarisi. Kalau C mati, A tidak bisa mewarisi. Kalau C nanti nikah, kalau dia perempuan, A tidak bisa nikahin Pak. Maaf, walaupun yang berzina sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Jadi nanti kalau misalkan ada anak lahirnya ini sebelum ijab qabul, sudah nempel itu zighatnya itu ke rahim wanita, terbentuk sebelum terjadinya qabil tu nikah wa tazwijaha bimarin madkurin halan, maka zighat itu kalau terbentuk sampai menjadi zanin, sampai kemudian dia jadi anak itu perempuan, nikah, bapaknya tidak boleh nikahin walaupun sudah bertobat. Kenapa? Allah masih berikan sanksinya itu untuk mikir setiap orang itu sebelum dia melakukan zina. Makanya kemudian akhirnya apa? Itu saking besarnya. Makanya saya pernah nyampaikan materi kayak gini. Ada seorang bapak-bapak habis kajian yang insya Allah beliau, semoga Allah terima taubatnya, karena nampak beliau itu betul-betul berubah. Tiba-tiba ngambilin saya, nangis. Saya udah deg-degan, ini jangan-jangan berkaitan tentang tema ini. Loh betul Pak. Nangis dia, berkata saya punya anak perempuan, Ustaz, sekarang kelas 3 SMP, perempuan. Saya dulu dapatnya kemudian dari perzinahan. Nanti kalau anak perempuan saya mau nikah, emang nggak boleh saya nikahin Ustaz. Nggak boleh Pak. Saya sudah bertaubat Ustaz. Insya Allah taubatnya Bapak diterima oleh Allah. Kalau taubatan nasuha. Tapi hukumnya tidak bisa dirubah. Jadi nanti kalau C ini kemudian pengen nikah, terus sama siapa? Sama wali hakim Pak. Lah saya dianggapnya apa? Bapak cuma dianggap menjadi bapak biologisnya tok. Anak nasabnya kepada tempat tidur Pak. Makanya disebut dalam bahasa fikih waladun lil firash. Apa itu waladun lil firash? Anak yang kemudian dinisbatkan ke tempat tidur, tempat terjadinya perzinahan sampai terbentuknya dia. Anaknya tidak salah. Kita tidak boleh mengatakan anak haram, anak jadah. Tidak boleh. Anaknya tidak salah. Ini orang tuanya Pak. Saking kemudian besarnya masalah perzinahan itu. Makanya sampai kemudian kita dapatnya orang kalau sampai berzina itu, pertama orang kalau sampai booking perempuan sampai berzina itu, saya tidak bisa bayangkan itu. Ada bapak-bapak bisa kemudian zina, pulang ke rumahnya ketemu istrinya bisa senyum, ketemu anak perempuannya. Loh, terus di mana ini pikirannya ini? Karena kemudian air yang paling najis sudah dia tumpahkan kepada rahimnya seorang wanita, padahal dia punya seorang istri dan punya anak perempuan. Karena kita hari ini hidup pada zaman ketika zina itu menjadi perkara yang biasa, dianggapnya dosa kecil. Bahkan sampai Nabi mengatakan hatta lostostumuhu fit tariqi la fa'altumuh. Lu sampai nanti satu keadaan orang itu saking banyaknya orang berzina,
Orang kafir itu nyontohkan berzina di pinggir jalan. Setiap orang nanti akan nyontoh bagaimana itu cara berzina di pinggir jalan. Masya Allah. Dan hari ini Pak, zina itu bukan di balik pintu, di depan pintu, di pinggir tol. Coba. Di semak-semak tebu Pak. Coba itu. Perempuannya itu Masya Allah itu. Gimana itu di semak tebu itu. Kayak gak punya harga aja. Dan itu dilakukan di banyak tempat. Makanya saya pernah ada itu salah satu dari jamaah saya itu yang beliau itu tobat gitu, hijrah, keluar dari satu pekerjaan. Saya nanya, kenapa antum keluar akhi? Saya itu kerja ini. Loh antum kan kerjanya itu kantornya itu memang tidak ada masalah Pak. Tapi saya itu baru kaget. Dia itu mengatakan saya itu ngatur gratifikasi ya Ustaz. Gratifikasi sekarang itu bukan uang, perempuan. Coba. Saya tuh yang ngatur gitu kalau ada proyek itu supaya goal itu gimana. Saya ngatur perempuannya, saya bookingin. Kalau cocok nanti kemudian dipakai lagi. Masya Allah itu. Loh kalau saya nggak dengar dari orang yang ngaji sendiri sama saya, susah saya percaya. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Padahal itu perkara besar di sisi Allah itu. Makanya saya tidak bisa habis pikir itu kalau kemudian kita susah payah Pak ngerawat anak perempuan kita gitu. Istri kita kemudian bersihkan kotoran, kemudian nyedot ingusnya ketika anak kita masih kecil, kitanya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, pulang sampai rumah jam 7, pulang jam 7 sampai rumah jam 9. Kadang-kadang saking capeknya kita nggak sempat makan malam Pak. Lu anak kita dibawa orang, dipetik dengan cara yang haram, dizinai, setelah itu dikembalikan kepada kita. Lu apa nggak remuk itu hatinya orang tua kayak gitu tuh? Karena ini gak masalah kecil, ini masalah gede banget, masalah perzinahan itu. Dan kita hidup pada zaman ketika orang itu menganggap zina itu biasa. Gak pernah biasa. Yang namanya zina itu gak pernah biasa. Dan ini yang menjadikan akhirnya kita, kenapa kita selaku orang tua itu kalau punya anak perempuan harus digenggam kuat-kuat. Kita harus betul-betul berprofesi, kita harus punya sifat sebagaimana singa itu. Karena kalau kita nggak kayak singa kalau punya anak perempuan zaman hari ini, digondol Pak satu-satu ini. Kalau kemudian kita kayak kucing gitu, kemudian membiarkan anak perempuan kita pergi sama orang itu, kemudian kita anggap insya Allah nggak apa-apa. Lu kok yakin gitu loh? Emang anak kita kayak Nabi Yusuf? Nggak ada Pak laki-laki kalau sama perempuan tuh kecuali tumbuh 2 tanduknya di sini. Apalagi ngomong nanti sebelum jam 9 pulang ya. Emang kita kira setan tidur gitu sebelum jam 9 gitu. Sampai kemudian kita membiarkan anak kita jalan gitu. Padahal ini urusan besar. Sampai ada laki-laki yang berzina. Makanya sampai Allah mudahkan proses pernikahan itu. Kenapa? Kenapa Allah jadikan pernikahan itu gampang betul Pak? Coba kalau lihat syariat yang menggampangkan pernikahan itu cuma Islam. Coba bandingkan dengan Hindu, bandingkan dengan Kristen, bandingkan dengan agama-agama yang batil selain Islam. Semuanya ribet Pak. Tapi yang paling gampang urusan pernikahan itu adalah Islam. Kenapa sampai Allah gampangkan urusan pernikahan? Cuma wali, ridhonya, wali. Kalau tidak bisa datang ridhonya saja diwakilkan kepada orang yang diwakili oleh dia. 2 orang saksi, maharnya makan batagor juga boleh kalau istrinya ridho perempuannya. Lalu kemudian cuma ijab kabul, saya terima nikahnya dan mas kawinnya, itu pun tidak sampai 1 menit ngucapin Pak. Kecuali kemudian ijab kabulnya baca surat Al-Baqarah gitu ya, panjang gitu 3 jam dan halal-halal gitu. Ini ijab kabulnya pun dibuat ringan oleh Allah. Kalau bahasa Arabnya itu lebih pendek lagi. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan. Pak, semenit aja tidak ada itu mungkin. Kenapa Allah buat seringan itu dalam pernikahan? Supaya orang itu betul-betul terjaga dari perzinahan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Jangan dianggap zina itu ringan Pak. Hari ini narasi itu kemudian sudah mengkondisikan kita untuk memaklumi zina. Itu narasi yang dibangun sama orang kafir itu gitu. Alah, biasa anak muda. Loh sampai maaf ya saya bapak udah ngerti tuh. Data BKKBN. Kondom itu penjualannya meningkat kalau menjelang tanggal 14. Ita itu masih santai aja, menganggap lah enggak apa-apa. Sampai kemudian kondom dijual di
apa itu toserba di pinggir jalan, kita beli permen di sampingnya kondom, Pak, coba. Dan kita disuruh memaklumi karena narasi yang dibuat sama orang kafir. Loh, saya itu pernah mau bertengkar itu ketika sama beli di sebuah warung pinggir jalan, itu toko pinggir jalan itu. Ini kondom kalau beli itu pakai apa syaratnya, Mas? Nggak ada syarat. Lah terus kalau dibeli sama orang yang belum nikah terus gimana coba? Ya saya kan nggak tahu, Pak, saya pegawai. Ya benar, saya pegawai, yang ngomong antum manajer siapa? Tapi ini gimana, saya bilang itu, saya ambil itu, Pak. Saya ambil itu kondomnya itu. Kalau dibeli sama, coba adik kamu beli ini terus gimana coba? Yang beli pacarnya, kamu nggak ngerti itu pacarnya, beli yang kemudian yang layanin kamu. Kondom itu dipakai kemudian untuk menzinai adik kamu, coba. Kondom itu, Pak, sekarang nggak di tempat yang tinggi, yang susah harus pakai surat nikah, enggak, Pak. Bapak punya uang berapa itu saya nggak ngerti harganya. Nanti kalau saya sebutin harganya, disangkanya pernah beli. Saya nggak ngerti itu harganya berapa itu. Tapi kemudian di situ sampai kemudian kita mendapati, loh, sampai orang segampang itu. Dan kita mendapati data BKKBN resmi mengatakan setiap kemudian menjelang tanggal 14 itu penjualan kondom itu meningkat gitu. Loh, kita ini disuruh maklumin gara-gara narasi yang dibangun sama orang kafir. Udah ndak apa-apa zina itu. Film mengarahkan supaya orang itu punya kemudian bisa berzina. Apa nggak remuk, Pak, kalau kita gitu, Pak? Nah, kalau kita kayak gitu membiarkan anak kita ketemu sama orang berzina, punya keturunan, ketemu sama anak kita, Pak. Ya kalau anak kita kuat bisa mempengaruhi dia. Lah kalau anak kita dipengaruhi terus gimana? Karena urusan zina itu tidak pernah sepele di hadapan Allah. Dan salah satu perilaku tentang perzinahan itu, salah satu perilaku yang sampai dikecam oleh semua agama, sampai Taurat saja Yahudi itu kecam perzinahan. Kenapa? Secara fitrah itu zina itu merusak semua. Makanya sampai ada seorang laki-laki ngomong sama Rasulullah Muhammad, ya Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi izinkan saya satu, izinkan saya berzina. Kalau saya boleh berzina, saya akan masuk Islam. Perhatikan jawaban Nabi. Nabi itu jawab dengan lembut, tapi nusuk langsung ke dalam. Nabi kemudian berkata, kamu punya adik perempuan nggak? Punya. Punya putri, punya anak perempuan? Punya. Gimana kalau mereka dizinai sama orang? Oh, saya penggal kepalanya, wahai Muhammad. Rasulullah kemudian berkata, sebagaimana kamu marah ketika orang yang kamu cintai dizinai sama orang tanpa harga, orang lain pun marah kalau orang yang mereka cintai kamu zinai. Langsung orang itu genggam tangannya Rasulullah, berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu, Pak, yang harusnya kita pahami. Saya tuh cuma mengajak, kenapa Ustaz kok ngegas banget? Saya enggak ngegas. Saya cuma kemudian mengajak kita itu untuk melawan narasi yang sudah dibangun gitu loh. Ini ada narasi yang sedang dibangun bahwasanya kita disuruh memaklumi zina. Dan itu salah. Karena kemudian termasuk sihir itu narasi, Pak. Itu termasuk sihir. Makanya Rasulullah sudah mengatakan inna minal bayani la sihr. Sesungguhnya sebagian dari keterangan itu sihir, karena merubah yang hak jadi batil. Kalau sihir bayan, kalau bahasa akidahnya itu sihir bayan, Pak. Kalau bahasa kekinian dalam konteks komunikasi publik itu namanya narasi. Anak kita dijejali dengan film di bioskop, disuruh untuk nyari pacar, kemudian dibuat anak-anak SMA itu romantis ketika mereka pacaran, supaya bayangan mereka ketika keluar dari bioskop, saya harus punya pacar kayak dia. Coba kalau kayak gitu, jangan rindu, berat. Mencoba. Kemudian anak kita, kalau bapak yang sudah ngaji mungkin nggak kena. Tapi kalau kemudian kita, terus gimana kalau anak kita yang nggak ngerti ilmunya, pulang-pulang dia harus punya bayangan, saya harus punya laki-laki kayak gitu. Akan nggak rusak, Pak, anak kita nanti.